wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu Tim Penguji Ujian Kinerja PPG PAI Batch 2 tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Yulia Roza, mahasiswa PPG PAI Batch 2 UIN Mahmud Yunus Batu Sangkar. NIM 2460101140. Saya mengajar di UPT SMP Negeri 2 Batu Sangkar, Kecamatan Limakau. Pada hari ini, Kamis, tanggal 30 Januari 2025. Saya akan melaksanakan ujian kinerja, yaitu praktek pembelajaran dengan materi meraih ketenangan jiwa dengan meyakini qada dan qadar di kelas 9 UPT SMP Negeri 2 Batu Sangkar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Attention. Regress. Easy bro. Solo. Easy bro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Ananda pada hari ini? Alhamdulillah luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Alhamdulillah, semoga semangatnya untuk awal ini sampai akhir pembelajaran nanti tetap semangat. Dan seperti biasa, silakan ketua kelas memimpin doa dan membaca ayat pendek. Attention. Solo. Easy bro. Let's play together. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasula. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyina bil ilmi wa akrimna bil taqwa wa jamilna bil afiyah. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan membaca ayat pendek tentang Quran surat Al-Fatihah. mulai dengan baca Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah, mal-Qari'ah, wa ma adraka mal-Qari'ah. Yauma yakunun nasu kal farasil mabsus, wa takunul jibalu kal ihmil manfus. Fa amma man saqulas mawazinu fa huwa fi 'ishatir radiyah. Wa amma man khaffas mawazinu fa ummuhu hawiyah. Wa ma adraka ma hiya, narun hamiyah. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, semoga dengan baca doa dan baca ayat pendek tadi, pembelajaran PAI kita di hari ini diridhoi dari Allah dari awal sampai akhir nanti. Amin. Nah, sekarang Ibu akan mencek kehadiran Ananda Ibu semuanya. Siapa yang tidak hadir untuk hari ini? Latifah bu. Latifah ketua. Ya, Bu. Apa keterangan dari Latifah? Kemalangan bu. Kemalangan. Siapa yang kemalangan? Orang tuanya bu. Ya, mudahan Latifah dan keluarganya diberi kesabaran,
untuk menerima ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Oke? Oke, anak-anak ibu semuanya, seperti biasa, sebelum mulai pembelajaran, ibu akan mengingatkan selalu tentang kesepakatan kelas 9. Apa kesepakatan itu? Ingat kesepakatan kelas kita. Oke? Untuk sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, ya, siapa di antara anak ibu yang masih ingat pembelajarannya minggu kemarin? Ya, semuanya bagus ya. Nah, sekarang ibu minta perwakilan dari kelasnya kepada anak-anak putih. Apa materi kita minggu kemarin? Sabar menghadapi musibah dan ujian, Bu. Ya, sabar menghadapi musibah dan ujian. Bagus ya. Ada lagi tambahan dari materi kita minggu kemarin? Zaira? Juga terdapat dalil Allah tentang sabar, terdapat dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 155 hingga 156 yang artinya ialah, dan kami pasti akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar, yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka berkata, Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Sesungguhnya kami milik Allah, dan kepadanya lah kami kembali. Ya, bagus sekali ya. Tepuk semangat. Semangat. Oke, nah, berarti anak-anak semuanya mengulangi pembelajarannya di rumah. Nah, sekarang kita masuk ke materi kita hari ini. Sebelumnya ibu bacakan dulu apa tujuan dari pembelajaran kita hari ini. Ya, yang nanti dari tujuan ini Ananda akan melalui semua pembelajarannya dengan serius dan paham. Oke, yang pertama tujuan dari pembelajaran kita hari ini yaitu tentang peserta didik dapat menjelaskan makna beriman kepada qada dan qadar beserta dalilnya. Yang kedua Pak, peserta didik dapat menentukan hubungan antara qada dan qadar dengan ikhtiar dan doa. Yang ketiga, peserta didik dapat menganalisa hikmah beriman kepada qada dan qadar. Nah, inilah tujuan pembelajaran kita hari ini. Nah, sebelum kita masuk, ibu akan bertanya. Oke. Nah, perhatikan ke depan ya nak ya. Bagaimana sikapmu jika ada salah satu temanmu yang gagal ujian dalam kelas? Ayo, silakan Ananda Fajri. Menyemangati teman dan meyakinkan teman bahwa dia bisa berhasil dalam ujian di suatu hari nanti. Ya, bagus sekali, aplaus untuk Fajri. Yang kedua, perhatikan ya. Apa yang kamu rasakan jika ada salah satu temanmu yang sedang mengalami musibah? Ayo, siapa? Oke, Alifah, silakan. Ikut merasakan sedih sebagai bentuk simpati. Ya, ikut merasakan sedih sebagai simpati. Ya, aplaus untuk Alifah. Oke, yang ketiga, bagaimana pendapatmu jika ada tetanggamu yang meninggal dunia? Ayo, siapa nak? Oke, silakan Tori. Ikut takziah dan ikut berbelasungkawa. Ya, ikut takziah dan berbelasungkawa. Aplaus untuk. Oke, anak-anak ibu semuanya, itu adalah gambaran dari materi kita hari ini. Kira-kira apa ya materi kita hari ini? Ya, itu. Apa materi kita hari ini? Meraih ketenangan jiwa dengan meyakini qada dan qadar. Ya, meraih ketenangan jiwa dengan meyakini qada dan qadar. Nah, yang pertama kita harus memahami dulu apa itu pengertian dari iman. Nih, iman adalah keadaan atau suasana hati yang percaya sepenuhnya tanpa keraguan sedikit pun untuk meyakini kebenaran kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Itu pengertian dari iman.
Yang kedua, kita masuk kepada pengertian qada. Secara bahasa, qada artinya memiliki pengertian hukum, keputusan, ketetapan, kehendak, dan secara istilah qada adalah ketetapan Allah terhadap segala sesuatu sejak zaman azali. Apa itu zaman azali, Nak? Zaman ketika segala sesuatu belum tercipta. Ya, zaman ketika segala sesuatu belum tercipta. Itu artinya qada. Nah, kalau qadar yaitu kepastian, ukuran, kekuasaan, perwujudan, kehendak. Secara istilah, qadar adalah perwujudan kehendak Allah Subhanahu wa taala terhadap semua makhluk dalam ukuran dan bentuk tertentu sebagai iradahnya. Itu pengertian dari qada. Nih, dalil tentang qada dan qadar. Dalil tentang qada dan qadar ini terdapat dalam Quran surat ayat 11. Nah, siapa di antara anak ibu yang bisa membaca dalil tentang qada dan qadar Quran surat Al-Ra'd ayat 11? Ya, Bu. Silakan Ananda Arfan. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Shadaqallahul azim. Iya, bagus sekali Nak ya. Nah, yang artinya sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada mereka sendiri. Dari ayat ini dijelaskan kalau kita tidak akan merubah diri kita, Allah juga tidak akan merubah diri kita. Nah, sekarang kita masuk kepada macam-macam takdir. Itu ada dua. Pertama, takdir mutlak. Yang mana dimaksud dengan takdir mutlak adalah yang mengikat sertakan peran manusia melalui usaha atau ikhtiar. Manusia diberi peran untuk berusaha. Hasil akhirnya kita berikan atau serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti apa, Nak? Seperti kepandaian, kesehatan, dan kemampuan. Disitulah dinamakan dengan takdir mutlak. Nah, kita masuk kepada takdir apa lagi? Mubram. Nah, apa itu takdir mubram? Nah, takdir mubram adalah ketentuan mutlak dari Allah Subhanahu wa taala yang pasti berlaku dan manusia tidak diberi peran untuk mewujudkannya. Berbeda kan dari takdir mutlak. Nah, seperti apa? Seperti kematian, apa lagi Nak? Jenis kelamin. Ya, jenis kelamin, apa lagi? Bencana alam. Yang terakhir, apa hikmah beriman kepada qada dan qadar? Yang pertama, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua apa? Mendidik manusia agar senantiasa berikhtiar. Nah, di sini kita dididik untuk selalu berikhtiar kepada Allah. Yang ketiga apa, Nak? Mendidik manusia agar senantiasa sabar dan tawakal. Nah, manusia itu agar senantiasa sabar dan tawakal. Nah, yang keempat apa? Mendidik manusia untuk tidak bersikap sombong. Ya, mendidik manusia untuk tidak bersikap sombong. Nah, itulah hikmah dari qada dan qadar. Nah, sekarang silakan Ananda perhatikan video di depan. Yang ini nanti adalah gambaran dari materi kita hari ini. Perhatikan. Perhatikan depan videonya. Lagi nyanyi Mbak, mana baca berita. Oh, iyalah lagi nyanyi, pakai tindanya. Oh ya, ngapain kamu di sini? Lagi pesen martabak, serius. Bukannya di sini hanya jualan kopi ya? Nah, lo tahu kenapa masih nanya ngapain di sini? Kalian keselin banget sih.
Maksudnya kenapa sehari ngopi mulu? Gak ada kegiatan lain apa? Emang mau ngapain lagi? Bukannya semua yang akan terjadi padaku sudah ditentukan oleh Allah. Jadi percuma aku melakukan sesuatu. Ujung-ujungnya kembali ke takdir Allah juga. Wah, pemahaman yang bahaya ini. Ya emang benar kan? Ngapain kerja keras? Kalau takdirnya miskin, ya tetap aja miskin. Memang benar. Jauh sebelum kita diciptakan, Allah sudah menulis semua kehendaknya terhadap kita. Inilah yang disebut dengan qada. Kemudian setelah kita tercipta, kehendaknya itu akan terrealisasi atau terjadi pada kita sekarang. Itulah yang disebut qada. Tuh kan, jadi kenapa kita harus berusaha? Belum selesai. Dengerin dulu. Kita perlu berusaha dan berdoa karena kita tidak tahu sejauh mana Allah berkehendak atas diri kita. Maksudnya, misalnya gini, Allah bisa saja menghendaki Bang Supri saat ini menjadi seorang dokter. Jika 5 tahun lalu, Bang Supri mau melanjutkan kuliah kedokteran, tapi Bang Supri memilih tidak melanjutkan kuliah dan bersenang-senang. Keduanya sama-sama terjadi atas kehendak Allah, tapi Bang Supri lah yang memilih menjadi pengangguran sekarang. Oh gitu. Jadi maksudnya takdir itu ada kalanya bisa dirubah oleh kita. Benar, itulah yang disebut dengan takdir mu'alaq. Takdir yang bisa berubah atas kehendak Allah tergantung pada sebab-sebab yang diusahakan manusia. Lalu, takdir yang tidak bisa dirubah seperti apa? Misalnya takdir kamu dilahirkan ke dunia, atau takdir kamu terlahir sebagai laki-laki seperti sekarang. Inilah yang disebut dengan takdir kubro yang tidak bisa diubah oleh manusia. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Tidak ada yang bisa menolak takdir Allah kecuali doa. Apa motivasi yang Anda dapatkan dari video ini? Oke, dapat? Karena Anda berputus asa. Ya, bagus. Kita tidak boleh berputus asa. Di dalam pembelajaran ini, kita melakukan model pembelajaran PJBR, yaitu yang mana pembelajarannya berbasis project. Nanti di dalam project ini Ananda akan membuat sebuah poster apa yang sudah kita lakukan dari awal tadi mengenai qada dan qadar dan takdir. Nah, nanti Ananda akan duduk di kelompok yang akan Ibu bagi, ya. Nanti di kelompoknya itu Ananda silakan diskusikan apa model poster yang akan kita buat tentang qada dan qadar. Yang pertama nanti Ibu akan membagikan LKPD. Di LKPD itu ada gambar, ya. Dari gambar itu Ananda susun mana yang termasuk kepada takdir mu'alaq, mana yang termasuk kepada takdir mu'alaq. Nah, setelah itu Ananda buat di kelompoknya tentang poster. Sekarang untuk kelompoknya Ibu akan bagi menjadi 4 kelompok, ya. Silakan Ananda duduk di kelompok masing-masing. Oke, sudah duduk di kelompoknya masing-masing? Sudah. Nah, sekarang Ibu akan bagikan LKPD di kelompoknya masing-masing. Silakan nanti didiskusikan. Nah, yang harus disediakan kertas, pensil warna sudah, Nak? Sudah. Nah, silakan dibikin poster sebagus-bagusnya. Sudah diterima LKPD di kelompoknya? Sudah. Kalau sudah, perhatikan di sana ada nanti menggunting gambar. Silakan kita bikin dulu kesepakatan kerja kelompok kita. Ibu kasih waktu 30 menit, ya. 30 menit hasil kerja kelompoknya harus selesai. Benar ya? Nah, tolong dibagi kerjanya masing-masing. Silakan siapa yang memotong, siapa yang menempelkan, dan siapa yang membuat posternya. Dari LKPD yang Ibu kasih, ada nggak keraguan dari LKPD-nya, Nak? Tidak, Nak? Ya, kalau tidak, kerjakan. Yang lain mungkin apa nama kelompok?
Nah, silakan disiapkan itu di sana kan ada dua. Itu ada satu mutlak di sini dulu. Nah, kasih satu mutlak pada dia di sana. Kamu coba Oke, saya rutin ada menyantarkan empat. Ya, sebenarnya di sini apa itu dikelompokkan apa takdir Islam ada takdir mutlak. Oke, di sini baru cepat yang lain ya, dikelompokkan mana yang mutlak, mana yang takdir mutlak. Mana dikelompokkan, mana yang takdir mutlak, ada yang takdir mutlak. Ini sisanya nih. Surat. Kasih mana gambar ini? Sketsa gambar tentang apa nih, Nak? Gempa bumi. Gempa bumi. Ya, berarti ini takdir. Nah, kelompok ini udah ditempel. Nih. Ini sudah ditempel. Dikelompokkan mana yang takdir. Takdir mutlak. Ambil kelompok masing-masing melakukan kerja kelompoknya, ibu akan menilai. Yang menilai itu satu, bagaimana penilaian dari kelompok kerjanya kompak atau tidak, ya. Ibu akan menilai masing-masingnya. Ya, ini. Buat gambarnya sebagus mungkin posternya, ya. Nanti siapa kelompok mana gambarnya yang lebih bagus, nanti akan ibu kasih reward, ya, Nak, ya. Ya, semangat, kita tepuk tangan dulu. Nah, coba tepuk tangan. Jempol kanan, jempol kiri, dua jempol, Santia. Oke, semangat lagi di kelompoknya. Aduh, kunci nggak ada kah? Ada. Udah tumpul dia. Iya sih. Ya.
Semangat, semangat. Apakah sudah siap hasil kerja kelompoknya? Ya, kalau sudah selesai, sekarang kita persilakan kelompok 1 mempresentasikan hasil kerja kelompoknya ke depan. Silakan kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami tadi perwakilan kelompok 1 akan mempresentasikan hasil poster kami tentang meraih ketenangan jiwa dengan meyakini qada dan qadar. Dengan saya sendiri, Refat Ustadio sebagai moderator dan Muhammad Al-Fajri sebagai sisi penjelas dan Askar sisi tanya jawab. Kepada Muhammad Al-Fajri dipersilakan. Qada dan qadar memiliki hubungan satu sama lain. Qada merupakan rencana, sedangkan qadar adalah kenyataan yang terjadi. Jadi iman kepada qada dan qadar adalah bahwa setiap umat muslim meyakini bahwa Allah telah menyiapkan qadar yang terbaik bagi semua makhluknya. Qada dan qadar disebut juga dengan takdir. Takdir dibagi menjadi dua, yaitu takdir mu'allaq dan takdir mubram. Takdir mu'allaq adalah takdir yang masih melibatkan usaha manusia, seperti kepandaian, kesehatan, dan kemakmuran seseorang. Sedangkan takdir mubram adalah takdir yang tidak bisa dilibatkan oleh usaha manusia, seperti bencana alam, jenis kelamin, dan lain-lain. Sebagaimana contoh gambar di samping adalah poster tentang takdir mu'allaq, yang dimana jika kita menginginkan kesehatan yang maksimal, kita harus berolahraga, makan makanan yang bergizi, istirahat yang cukup, dan minum air yang cukup. Baik, sekian presentasi kami. Kalau ada teman-teman yang ingin bertanya, disilakan. Baik, kalau tidak ada teman-teman yang ingin bertanya, kami tutup presentasi kami pada kali ini dengan mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan kelompok 2 mempresentasikan hasil posternya ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kerjasama kami membuat poster mengenai meyakini hari qada dan qadar.
yaitu bagian takdir mubrah yang akan dijelaskan langsung oleh Alifah Putri dan Aini. Takdir mubrah, yakni ketetapan Allah yang mutlak, yang pasti akan berlaku. Dan hal tersebut sudah tidak bisa melibatkan manusia untuk berperan di dalamnya. Takdir mubrah merupakan sesuatu yang tidak bisa ditawar-tawar lagi, tidak bisa diubah dan tidak bisa diusahakan lagi oleh manusia. Contohnya di sini seperti kelahiran dan kematian dan bencana alam. Di sini kami membuat gambar yang terkait, yaitu salah satu contoh takdir mubrah. Ini adalah dampak dari gempa bumi, yaitu runtuhnya bangunan. Dimana ini merupakan tempat manusia melakukan sesuatu, dan di sini dampaknya adalah hancur. Dan motivasi kita ketika mendapatkan takdir mubrah ini adalah meyakini bahwa Allah akan mengganti dengan yang lebih baik lagi. Ya. Baiklah, segitu saja yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan, kami tetap dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan. Kelompok 3 mempresentasikan hasil kerjanya ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari perwakilan Muhammadiyah akan mempresentasikan hasil kerjasama kami yang telah kami diskusikan tadi tentang takdir mualaf. Takdir mualaf adalah takdir yang bisa diubah oleh manusia dengan cara usaha, doa, dan ikhtiar. Kata mualaf berarti tergantung, sehingga hasil yang masih tergantung pada sebab berakibat yang dilakukan oleh manusia. Di sini, kawan yang kami telah mengelompokkan contoh peristiwa takdir mualaf yang tadi program. Contoh lainnya adalah di sini kami membuat poster tentang seorang anak yang bernama Joko. Dia ingin memiliki tubuh yang sehat dan kekar. Nah, untuk mewujudkan impian tersebut, maka dia berusaha dengan cara melatih fisik dengan mengangkat barbel secara konsisten. Nah, karena kerja kerasnya tadi dan usahanya, maka ia bisa mendapatkan tubuh sehat dan kekar itu sekarang. Dan itu saja penjelasan dari kelompok kami. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Upload untuk yang terakhir kelompok 4, silakan perwakilannya ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari perwakilan kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai poster yang telah kami buat, yaitu tentang bukti beriman kepada qada dan qadar yang akan dijelaskan oleh Rafael. Kepada Rafael, silakan. Poster tersebut merupakan bukti dari beriman kepada qadar dan qadar yang merupakan contoh dari senantiasa berdoa, bersyukur dan sabar. Yang pertama, berdoa. Berdoa adalah memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, sabar. Sabar adalah ikhlas dalam menerima segala sesuatu yang diberikan Allah. Yang ketiga adalah tidak sombong, yaitu tidak berbangga diri terhadap apa yang telah diraih. Yang keempat adalah bersyukur. Syukur adalah senjata untuk menghadapi ujian dalam kehidupan. Baik, yang dijelaskan pada gambar ini adalah seorang anak yang berdoa dan memohon kepada Allah untuk ingin doanya terkabulkan, keinginannya terkabulkan. Baiklah, segitu saja presentasi dari kami. Jika ada kesalahan kata, kami sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Upload untuk itulah hasil penampilan dari semua kelompok 1, 2, 3, dan 4. Nah, jadi Ibu bertanya, bagaimana pembelajaran kita hari ini? Menyenangkan. Ya, alhamdulillah, mudah pembelajaran kita minggu depan lebih menyenangkan dari yang ini. Amin. Oke, nak ya. Sekarang siapa yang bisa menyimpulkan materi kita hari ini? Silakan, Fajri.
qada merupakan rencana, sedangkan qadar merupakan kenyataan yang terjadi. Jadi qada dan qadar itu disebut juga dengan takdir. Takdir dibagi menjadi dua, yaitu takdir mu'allaq dan takdir mubram. Takdir mu'allaq adalah takdir yang masih melibatkan usaha manusia, sedangkan takdir mubram adalah takdir yang tidak bisa dilibatkan oleh usaha manusia lagi. Oke, terus ya. Nah sekarang Ibu akan membagikan lembar jawaban. Di sini nanti Ibu akan menguji ya bagaimana pelaksanaan pembelajaran kita dari awal sampai akhir. Ini ada soalnya 10 buah. Tolong Ananda kerjakan nama kelas dan diisi. Sudah diterima lembar jawabannya? Sudah. Sekarang langsung dijawab, lihat ke depan soalnya. Nah, setiap makhluk yang bernyawa pasti akan mengalami ajal. Hal ini merupakan suatu soal nomor 9. Berikut yang termasuk takdir mu'allaq. Yang terakhir, takdir mubram adalah sudah siap? Sudah. Sekarang kita periksa masing-masing ditukar sama temannya. Kelompok 1 ganti dengan kelompok 2, agak ganti. Sudah diganti nak? Sudah. Kalau sudah kita cek, bikin 1 poin, 1 soal poinnya ada berapa? 10 kali 10? Ya, betul 1 kasih nilai temannya 10. Oke, nomor 1 isinya apa? D. Oke, betul. Siapa yang betul? Oke. Nah, soal nomor 9, berikut termasuk tadi mutlak apa isinya? Nah, kita cek. Betul. Oke. 10. Takdir mubram adalah D. apa? D. Coba kita cek supaya D. Ya. Tepuk semangat. Alhamdulillah. Sekarang kumpulkan ke depan. Coba masing-masing. Cek alhamdulillah ya. Alhamdulillah, setelah cek dari hasil formatifnya, Ananda Ibu semuanya hebat. Berarti pembelajaran hari ini dipahami dari awal sampai akhir. Nah, untuk tugas minggu besok ya. Nah, silakan dihafal Quran surat Aurat ayat 11. Nanti Ibu terima skornya minggu depan. Oke? Ya, kita tutup pembelajaran kita hari ini dengan membacakan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.